Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap semua orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita masih merasakan suasana Natal yang penuh sukacita. Mungkin banyak orang untuk sementara waktu lupa akan penderitaan, kemalangan, pergumulan tertentu dalam hidupnya. Secara rohani pastilah tidak demikian. Gereja berusaha membantu umat beriman untuk melihat peristiwa di Bethlehem dan di Kalvari sebagai satu kesatuan. Artinya, kelahiran Yesus di Bethlehem bukan hanya melulu pengalaman penuh sukacita, tetapi secara liturgis kita dibantu untuk merasakan pengalaman penderitaan di Kalvari. Bagaimana kita dapat bahagia menjadi murid Yesus, penyelamat yang lahir dalam kesederhanaan, tetapi juga yang menderita hingga wafat di salib. Mampukah kita hidup sesuai dengan teladan Yesus? Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini seluruh gereja Katolik merayakan pesta Santo Stefanus, seorang martir pertama di dalam gereja. Tentu saja Stefanus tidak meninggal pada tanggal 26 Desember. Tetapi peristiwa meninggalnya sangat erat dan mendalam hubungannya dengan Yesus. Sebagai diakon, ia meninggal seperti Kristus. Ia banyak melayani jemaat. Ia penuh dengan karunia dan kuasa, membuat mukjizat
dan tanda-tanda di antara orang banyak. Dan juga mampu bersoal jawab dengan siapa saja. Dan menunjukkan bahwa kebijaksanaannya berasal dari Tuhan. Pengakuan imannya akan Yesus Kristus ini yang membuat dirinya diseret keluar Yerusalem dan dilempari dengan batu. Sambil dilempari dengan batu, ia masih berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Saudara-saudari yang terkasih, kemartiran Diakon Stefanus memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk menjadi saksi Kristus, terutama pada saat-saat yang ekstrim, menakutkan, karena nyawa dipertaruhkan. Kita diajak untuk memahami Natal sebagai peristiwa penyerahan diri secara total kepada Allah. Sama seperti Yesus yang menyerahkan segalanya ke dalam tangan Bapa, sehingga memilih Bethlehem sebagai tempat kelahiran dan permulaan penderitaannya. Stefanus dan kita belajar untuk pasrah dan berserah kepada Allah. Apakah dalam setiap pergumulan hidup ini kita juga berserah pada Allah? Atau justru sebaliknya, kita merasa angkuh dan mampu melakukan segala hal dengan kekuatan sendiri? Saudara-saudari yang terkasih, Stefanus juga membantu kita untuk mengimani Roh Kudus. Orang yang hidup dalam Roh Kudus akan memiliki kebijaksanaan dan keberanian untuk bersaksi. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Roh Allah selalu hadir dan berkarya dalam diri kita kalau kita sungguh-sungguh percaya. Kemartiran Stefanus merupakan titik awal kemartiran para murid Yesus. Pada masa setelah Stefanus, semua murid Yesus mengalami penganiayaan, sebagaimana Yesus sendiri katakan dalam perikop Injil pada hari ini. Ada yang lari meninggalkan Yesus, tetapi lebih banyak lagi yang bertahan sebagai pengikut Kristus. Mampukah kita mempertanggungjawabkan iman kita kepada semua orang, walaupun menghadapi bahaya, bahkan kehilangan nyawa? Saudara-saudari yang terkasih, mengikuti Yesus tidak hanya masalah menang, gembira, bebas dari penderitaan dan penyakit. Mengikuti Yesus membawa sukacita, membawa damai dan kemuliaan. Namun, sukacita yang diperoleh dari iman akan Yesus bukanlah sukacita yang tanpa derita, tanpa tantangan, dan tanpa perjuangan. Mengikuti Yesus akan menghadapi banyak tantangan, banyak penderitaan, dan air mata. Namun jangan khawatir, Yesus akan menemani dan menguatkan sehingga kita akan tetap setia. Mengikuti Yesus dan meneladan Dia, hidup dalam kasih, kendati semua derita ada. Jika kita bertekun, kita akan memenangkan perjuangan iman. Tuhan akan bersama kita, memberi kekuatan dan jalan, sehingga kita tetap memperoleh kebahagiaan, sukacita,
dan keselamatan. Justru iman yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan buah yang manis. Tuhan Yesus, dampingilah kami menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan bahaya. Kuatkan kami agar dapat setia menjadi saksi dan martir-Mu, sehingga kami layak memperoleh sukacita abadi bersama-Mu, sebab Engkaulah penyelamat sejati, kini dan selamanya. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.